Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a sa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah yang telah mempertemukan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita memanfaatkan waktu yang sedikit ini untuk saling mengingatkan, yaitu tentang perkara akhirat. Saudara kaum muslimin, sebagian ulama mengatakan temanmu yang sejati adalah yang memakmurkan negeri akhiratmu, sekalipun gara-gara dia duniamu itu menjadi hancur. Dan musuhmu yang sejati adalah yang dia menghancurkan negeri akhiratmu, sekalipun gara-gara dia duniamu itu menjadi makmur. Saudara kaum muslimin, ketahuilah kebahagiaan seorang hamba itu terletak di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Saudara kaum muslimin, maka mau tidak mau di dunia ini dia harus berusaha beribadah di atas basirah, di atas ilmu. Kemudian dia berusaha untuk mensahihkan amalnya, dia berusaha untuk beramal dengan niat yang benar dan amalan yang mutaba'ah, yang mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa jadi seseorang itu dia rajin di dalam beribadah, tetapi jiwanya condong kepada hal-hal yang bisa menodai keikhlasan, kepada hal-hal yang bisa membatalkan amal soleh yang telah banyak dia lakukan. Saudara kaum muslimin, karena itu kondisi para salaf, mereka sangat khawatir bila amal ibadah mereka itu terhapus. Dikatakan oleh seorang tabi'in Ibnu Abi Mulaikah, adraktu salasina min ashabin Nabi SAW kulluhum yakhafuna nifaq ala nafsih. Aku berjumpa dengan 30 sahabat Nabi Muhammad SAW, masing-masing mereka itu khawatir kemunafikan menimpa dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surat Al-Mu'minun, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Orang-orang yang takut kepada Tuhannya, mereka itu sangat berhati-hati. Wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka itu wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Mereka itu iman dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Innahum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka itu sifatnya berbuat syirik kepada Tuhan mereka. Wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang mereka memberi apa yang telah mereka berikan, tetapi jiwa mereka itu. Putri As-Siddiq pernah bertanya, radhiyallahu anha, apakah mereka pencuri? Apakah mereka ini perampok? Apakah mereka ini peminum khamar? Kata Nabi SAW, tidak wahai Putri Siddiqah. Mereka ini adalah orang yang berpuasa. Mereka ini adalah orang yang beribadah, orang yang sholat, mengeluarkan zakat. Tetapi mereka khawatir amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara kaum muslimin, ini dia sifat para pendahulu kita diabadikan di dalam Al-Qur'an.
Maka sepantasnya bagi kita untuk memiliki sifat seperti sifat mereka, karena kita bercita-cita ingin berjumpa dengan mereka di surganya kelak. Saudara kaum muslimin, setelah menyebut nama orang-orang dijumpai oleh Ibnu Al-Qayyim, nama para sahabat Nabi SAW, maka Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau mengatakan yang demikian itu pada diri seorang muslim itu terkadang muncul dari dirinya hal-hal yang bisa membuat. Oleh karena itu ikhwan fillah, para salaf dan mereka menetapkan pembatal-pembatal keamalan itu ada, dan ini dibagi menjadi dua. Ada yang bersifatnya kulli, bersifatnya membatalkan seluruh amalan, yang membatalkan seluruh amalan tanpa tersisa sedikit. Dalam Al-Quran surah itu dijadikan sebagai debu-debu yang berterbangan. Saudara kaum muslimin, ada pula yang sifatnya nisbi, yang dia hanya membatalkan sebagian amalan dan bukan amalan. Kenalilah wahai saudara kaum muslimin, bahwasanya pembatal amal yang pertama dan yang paling berbahaya, yang pertama adalah kesyirikan, nifak. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun. Siapa yang keluar di antara kalian dari agamanya dan dia mati dalam kondisi kafir, faulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Mereka itulah orang-orang yang amal perbuatan mereka itu terhapus di dunia dan juga di akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka inilah orang-orang penghuni neraka, mereka di dalamnya. Dalam surat yang lain Allah mengatakan, wa laqad uhiya ilaika ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Telah diwahyukan kamu wahai Muhammad dan kepada seluruh nabi-nabi sebelummu tanpa terkecuali, la in asyrakta, jika engkau berbuat syirik akan hapuslah seluruh amal perbuatan. Saudara kaum muslimin, demikian pula Allah juga mengatakan, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Siapa yang mengingkari keimanan, dia kufur kepada keimanan, maka terhapus amal perbuatannya. Saudara kaum muslimin, seorang yang bodoh bertanya kepada anaknya yang bodoh pula, wahai nak, kapan orang Jumatan? Sang anak mengatakan, tidak tahu ayah, mungkin hari Rebu, kata dia. Saudara kaum muslimin, inilah gambaran Islam hari ini. Ya, mereka mengenal apa itu iman, mereka mendengar apa itu takwa, mereka sering mendengar apa itu syirik, apa itu kekufuran, tapi perinciannya mereka tidak tahu. Bagaimana orang ini ada kewajiban Jumat, tetapi dia tidak tahu bagaimana perincian. Bahkan lainnya itulah yang seharusnya dia sebagai bentuk kasih sayang para ulama sunnah kepada umat Islam. Mereka rinci menjelaskan apa itu kesyirikan, apa itu kekufuran, bentuk-bentuknya, cabang-cabangnya, dan hal yang bisa mengantarkan kepadanya. Dan ini terhimpun luas dan jelas di dalam sebuah kitab yang berjudul Kitabut Tauhid. Maka orang-orang yang kafir, tersepakat para ulama, jika mereka masuk ke dalam Islam, maka seluruh amal yang telah mereka lakukan, amal kebajikan yang mereka lakukan itu bermanfaat bagi mereka, dicatat di dalam Islam. Tetapi tetap berpegang teguh dengan kekufurannya, maka hal itu tidak berfaedah baginya. Bahkan Allah akan menghapusnya, bahkan karena masih adanya kekufuran syirik yang melekat di dalamnya. Saudara kaum muslimin, namun dengan kebijaksanaan Allah dan kasih sayang Allah akan berikan dia balasannya di dunia. Wa ammal kafiru fayud'amu bihasanati ma amilah biha lillahi fid dunya. Adapun orang yang kafir, dia diberi makan dengan amalan yang dilakukannya tulus karena Allah di dunia ini. Abdullah akhirat sanatun yujza biha, dan nanti ketika dia kembali ke akhirat sudah tidak ada lagi kebaikan yang akan dibahas nanti untuknya di akhirat. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, hidayah kepada iman ini adalah hidayah yang terbesar atas seorang mukmin yang paling berharga di atas muka bumi ini, yang Allah ibaratkan itu lebih berharga daripada emas sebesar muka dunia ini. Ya, Allah mengatakan, "Fala yaqbalu minhu
Ya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun falay yaqbalu min ahadin milul ardi zahaban wala bistadami. Orang kafir kalau dia mati dalam kondisi kafir, Allah akan terima darinya tebusan walaupun emas sebesar muka bumi ini. Saudara kaum muslimin, maka ini dia yang pertama. Yang kedua adalah berbuat bid'ah di dalam agama ini. Melakukan sesuatu yang tidak bersumber dari Islam. Saudara kaum muslimin, Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man ahdasa fi amrina hadza min fahuwa. Siapa yang mengada di dalam urusan agama kami ini yang bukan darinya, maka amalan itu tertolak. Riwayat Muslim kan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada dari urusan kami ini, maka amalan itu tertolak. Saudara kaum muslimin, sehingga Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah beliau mengatakan, wa mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zdada minallahi bu'dan. Tidaklah seorang pelaku bid'ah itu semakin jauh, semakin bersungguh-sungguh berbuat bid'ah, semakin rajin berbuat bid'ah, itu akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, mengatakan al-iktisad khairun minal ijtihad fil bid'ah. Sedang-sedang mengamalkan sunnah ini itu jauh lebih baik daripada sungguh-sungguh tetapi berbuat bid'ah. Saudara kaum muslimin, sebelum kita berbuat harus berilmu terlebih dahulu. Harus kita berilmu terlebih dahulu. Karena seluruh amalan dunia dan akhirat manusia akan dibangun baru benar ketika di atas ilmu. Kaum muslimin, yang bisa membatalkan amalan seseorang adalah lawan roh, menentangnya baik dengan ucapan maupun perbuatan. Allah mengatakan dalam surat Muhammad ke-33, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, taatilah oleh Allah, taatilah oleh kalian Rasul, dan jangan sekali-kali batalkan amal. Saudara kaum muslimin, kata Anas bin Malik ketika turun ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfu aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan tinggikan suaramu melebihi suara Nabi. Wala tajharu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Dan jangan kamu keraskan suaramu sebagaimana sebagian di antara kamu mengeraskan suaranya kepada sebagian yang lainnya. Akibatnya apa? Antah bata amalukum antum la tashkurun. Nanti akan terhapus amal perbuatanmu sementara engkau tidak sadar. Ketika turun ayat ini, Sabit bin Qais pun langsung mengatakan, akulah yang telah meninggikan suaraku di atas suara Nabi. Aku termasuk penghuni neraka. Maka dia pun pulang ke rumahnya dan duduk dalam. Nabi merasa kehilangan dirinya. Nabi SAW merasa kehilangan dirinya. Maka diutus beberapa orang. Kemudian disebutkan apa sebabnya. Aku telah meninggikan suaraku di atas. Maka aku terhapus amalanku. Aku termasuk penghuni neraka. Utusan ini pun melapor kepada Nabi apa yang disebutnya. Kata Nabi SAW, la bal huwa min ahlil jannah. Tidak, bahkan dia itu termasuk penghuni surga. Masyaallah, saudara kaum muslimin, karena itu disebutkan di zaman hari ini, di zaman sekarang, termasuk Nabi ketika dibacakan hadis-hadis Nabi, dia justru berteriak menolak, lebih besar suaranya daripada hadis yang dibacakan kepada tentangnya. Maka hati-hati saudara kaum muslimin, ya, hati-hati, karena ini adalah menyangkut agama, menyangkut eksis atau tidaknya amalan seseorang, bahagia atau tidaknya dia di dunia dan juga di akhirat. Saudara kaum muslimin, kemudian di antara amalan sesuatu yang bisa membatalkan amalan seseorang adalah yakni ketika dia melakukan, Allah SWT mengatakan bagi orang yang sholat, jinahum salatihim alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang mereka itu dari salatnya, alladzina hum, itulah orang-orang yang memperlihatkan wa yamna'unal ma'un, dan mereka tidak mau memberikan bantuan. Saudara kaum muslimin, disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya nanti pada hari kiamat ketika manusia telah diberikan balasan, ternyata dikatakan kepada orang-orang yang riya, idhabu ilal ladzi
fid dunya fanzuru hal tajiduna minhum jazaan. Pergilah kepada orang yang kalian menampakkan amalan kalian kepadanya di dunia, lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan padanya. Oleh karena itu ikhwan fillah, para salaf mereka berusaha untuk membuat amalan-amalan rahasia yang hanya dirinya dan Allah saja yang tahu, ya. Dan ini dipesankan oleh Anas bin Malik, jika mampu di antara kalian untuk melakukan satu amalan yang rahasia yang hanya kalian dan Allah saja yang tahu, maka lakukanlah. Saudara kaum muslimin, kemudian di antara amalan perbuatan yang bisa membatalkan amalan seseorang adalah yakni menyebut dan mengungkit-ungkit pemberian. Menyebut dan mengungkit-ungkit pemberian serta menyakiti hati orang yang menerimanya. Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Ya, saudara kaum muslimin, disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Asim, Nabi SAW mengatakan, salasatun la yaqbalullah minhum sarfan wala adla. Ada 3 orang Allah SWT tidak akan menerima dari mereka amalan yang sunnah ataupun amalan yang wajib. Siapa mereka? Akun wa mannanun wa mukadzibun bil qadar. Itu seorang yang durhaka kepada orang tuanya, seorang yang mengungkit pemberiannya, mendustakan perkara takdir. Saudara kaum muslimin, para salaf justru mereka menganggap orang yang mereka berikan kepadanya itulah yang mereka butuhkan ketimbang mereka yang memberi. Dan ini diajarkan oleh Nabi mereka Muhammad SAW, oleh Nabi kita. Nabi SAW mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan, innama tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Kalian ini ditolong, kalian ini diberi rezeki karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Kan itu para ulama mengatakan, beruntunglah Anda menjadi orang yang memberi dan bukan menjadi orang yang diberikan. Artinya apa? Saudara kaum muslimin, kalau kita tidak memiliki tempat untuk kita menyalurkan yaitu harta dan kekayaan kita, justru para salaf memandang itu adalah sebuah kerugian besar. Saudara kaum muslimin, di antara mereka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, siapa yang ingin harta simpanannya tidak akan pernah basi dan tidak akan pernah diambil oleh pencuri, maka berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang mereka katakan ini benar. Di antara mereka juga Fudail bin Iyad mengatakan, mereka orang-orang tempat kita menitipkan harta kita ini, mereka ini sebenarnya sedang membawakan bekal kita ke akhirat tanpa kita upah sedikit pun. Saudara kaum muslimin, ini moto mereka, slogan mereka, sehingga mereka menganggap memberi itu adalah suatu kebutuhan dan tidak memberi adalah sebuah kerugian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin, di antara amalan perbuatan yang bisa membatalkan amal seseorang adalah dia melakukan kemungkaran dan kemaksiatan di kala sendiri. Nabi SAW telah bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati. Sungguh aku mengenal suatu kaum dari umatku di mana mereka ini membawa pahala sebesar gunung Tihamah yang putih. Ya, fayaj'aluhallahu haba'an mansura. Akan tetapi Allah SWT jadikan amalannya ini sebagai debu-debu yang berterbangan, wal'iyazbillah. Ya, maka seorang sahabat bernama Sauban bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, sifatkan kepada mereka kepada kami, beritahukan kepada mereka kepada kami ciri-ciri mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Adapun mereka itu adalah saudara kalian dari jenis kulit kalian sendiri. Wa yakhuzuna minal laili kama takhuzun minal lail.
mereka itu melakukan salat malam sebagaimana halnya juga kalian melakukan salat malam. Walakinnahum aqwam, tetapi mereka ini adalah satu kaum, apabila menyendiri maka mereka itu melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu para sahabat, mereka yaitu para salafus saleh, mereka sangat khawatir bila mereka menyendiri kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, di antara amal perbuatan yang bisa membatalkan amal seseorang adalah yaitu seorang meninggalkan sholat asar. Ya, seorang meninggalkan sholat asar. Ya, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan babu man tarkal asar. Bab yaitu bagi orang-orang yang meninggalkan sholat asar. Kemudian beliau menyebutkan hadis dari Abu Malik yang Nabi SAW mengatakan ta'ajjalu, segeralah kalian melaksanakan sholat asar. Wa man tarakal asar faqad habita amalu. Siapa yang meninggalkan sholat asar maka sungguh telah batal amal-amalannya. Saudara kaum muslimin, dan Allah menegaskan ini dalam surat Al-Baqarah. Allah menyebutnya sebagai sholat wusta. Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Peliharalah oleh kalian seluruh sholat, terutama sholat wusta. Dan ditafsirkan sholat wusta adalah sholat asar. Saudara kaum muslimin, di antara amalan yang bisa membatalkan amal, perbuatan yang bisa membatalkan amal adalah seorang imam yang mengimami suatu kaum tetapi makmumnya benci kepadanya. Ya, Nabi SAW mengatakan salasun, ada 3 orang, la tujawizu salatum azanahum, salatnya itu tidak melampaui telinga mereka. Maksudnya Allah sebentar terima salatnya. Siapa mereka? Yaitu al-abdul abik hatta yarji'ah, seorang hamba yang dia lari dari tuannya sampai dia kembali. Wa imra'atun batat wa zawjuha sakhitun, dan seorang wanita yang dia menginap artinya melalui malamnya sementara suaminya itu marah kepadanya. Kemudian yang keempat adalah wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, seorang yang mengimami suatu kaum sementara kaumnya itu membencinya. Oleh karena itu para ulama memakruhkan seseorang menjadi imam sementara orang di belakangnya tidak menyenanginya. Dan hal ini pun dipertanyakan oleh para ulama, siapakah imam yang dimaksud di sini? Ya, yang dimaksud di sini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yaitu imam yang kaumnya membencinya. Ya, dan kalau mereka membencinya karena imam ini mengamalkan sunnah, ya, maka dosanya itu adalah bagi orang yang membencinya. Jadi orang imam yang menegakkan suatu amalan sunnah di masjid tersebut, ya, dengan sebab itu dia dibenci, maka dia tidak termasuk dalam hadis ini. Bahkan dosanya dipikul oleh orang yang membencinya. Ya, oleh karena itu Abu Muslim Al-Khawlani beliau mengatakan, yaitu aku mendapati api di masjidku, lalu aku tidak bisa memadamkannya, ini lebih aku sukai daripada aku mendapatkan sebuah bid'ah di masjidku lalu aku tidak bisa merubahnya. Artinya apa? Mereka lebih suka masjid mereka terbakar hangus dibandingkan masjidnya tetap utuh tetapi untuk memakmurkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Oleh karena itu, inilah dia di antara amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan amal seseorang, sehingga jangan sampai ini menjadi batu sandungan bagi kita untuk melangkah menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah SWT menetapkan kita di atas tauhid, menjauhkan kita dari syirik, menjadikan kita termasuk orang-orang yang membela sunnah Nabi kita Muhammad SAW, menjadikan kita orang-orang yang dihindarkan dari hal-hal yang menyebabkan kesengsaraan dunia dan akhirat kita, istri dan anak keturunan kita, saudara dan saudari kita, tetangga dan seluruh masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin dan musliman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimina fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ja'al hadzal balada amina wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma wafiqhum lima fihi salahil mu'minin. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq. Allahumma jaddimna minal fitan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika syai'al ladzina alamu.
wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ghafir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, kami jadikanlah negeri kami ini menjadi negeri yang aman. Janganlah Engkau jadikan menguasai negeri ini kecuali hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa dan sayang kepada kami. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para pemimpin dan pejabat-pejabat negeri ini kepada tauhid dan sunnah nabimu, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.